untuk membuat keputusan yang berupa kenyataan atau pengetahuan. Yang keempat, keyakinan. Keyakinan merupakan suatu kemampuan yang terdapat dalam budi atau kejiwaan manusia yang diperoleh melalui unsur-unsur kejiwaan, akal rasa, dan kehendak. Yang kelima, otoritas. Otoritas merupakan kemampuan atau kekuatan luar diri manusia yang mengetahui dan memiliki wibawa, sehingga orang yang menerimanya terpengaruh mengakibatkan untuk memiliki pengetahuan. Yang keenam, wahyu. Wahyu merupakan warta dari Tuhan yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul untuk umatnya. Pengetahuan yang bersumber pada wahyu sangat sukar untuk dibuktikan. Jadi pengetahuan yang bertumbuh pada pengalaman indera itu bersifat a posteriori. Maksudnya yaitu bahwa pengetahuan itu terjadi dan hanya terjadi karena adanya pengalaman indera yang dipersepsi. Apabila sumber pengetahuan itu penalaran, intuisi, dan keyakinan, maka pengetahuan itu bersifat a priori. Epistemologi juga membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan, atau dengan kata lain, epistemologi adalah suatu teori pengetahuan. Kegiatan dalam mencari pengetahuan itu tentang apapun selama hal itu terbatas pada objek empiris dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan menggunakan metode keilmuan. Sah dengan disebut keilmuan. Jadi, hakikat keilmuannya ditentukan oleh cara berpikir yang dilakukan menurut syarat keilmuan, yaitu bersifat terbuka dan menjunjung kebenaran di atas segalanya. Kemudian saya serahkan kepada saudara Nila Khairinail, waktu dan ruang dipersilakan. Terima kasih Nabila Zarin atas waktunya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Nabila. Struktur metode keilmuan. Metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empirik. Metode ilmiah dapat digambarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan masalah. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang secara sadar menetapkan masalah yang akan ditelaah dengan ruang lingkup dan batas-batasnya. Sebab, tanpa kejelasan ini dialami dan ditemukan kesukaran-kesukaran dalam masalah tersebut. Mohon maaf, sebab tanpa kejelasan ini dialami dan ditemukan kesukaran-kesukaran dalam melangkah pada aktivitas selanjutnya. Yang kedua yaitu penetapan kerangka masalah. Kegiatan ini untuk mendeskripsikan masalah dengan lebih jelas. Pada langkah ini dideskripsikan faktor-faktor yang terlibat dalam masalah tersebut. Faktor-faktor itu membentuk suatu kerangka masalah yang berwujud gejala yang sedang ditelaah. Yang ketiga ada perumusan hipotesis. Kegiatan ini merupakan usaha untuk memberikan penjelasan sementara mengenai hubungan sebab akibat yang mengikat faktor-faktor yang membentuk kerangka masalah yang dihadapi sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya. Yang keempat ada verifikasi hipotesis. Kegiatan ini merupakan usaha mengumpulkan fakta atau data sebagaimana yang dihadapi dalam masalah sebagaimana yang tergambar di atas. Yang kelima ada teori ilmiah. Hipotesis yang telah terbukti kebenarannya merupakan pengetahuan baru dan diterima sebagai bagian dari ilmu, bahkan masuk sebagai teori ilmiah. Keseluruhan langkah ini harus ditempuh agar hasil dari suatu penelaahan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari uraian tersebut, metode ilmiah dalam kegiatannya akan menghasilkan teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan bagian dari suatu ilmu karena teori itu merupakan penemuan baru dari suatu penelitian yang secara cermat terbukti kebenarannya.
Yang kedua ada kebenaran ilmu. Kebenaran ilmiah muncul dari hasil penelitian ilmiah. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif. Artinya ialah bahwa kebenaran itu suatu teori atau lebih tinggi berupa aksioma atau paradigma harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan dalam keadaan objektivitasnya atau dalam keadaan sesungguhnya. Hal yang amat penting dalam kebenaran ilmiah adalah bahwa setiap kebenaran dalam ilmu harus mendapatkan persetujuan atau merupakan hasil persetujuan atau konvensi dari para ahli dalam bidang ilmu sejenis. Namun demikian, sifat kebenaran ilmiah adalah relatif. Hal ini disebabkan karena sifat kebenaran ilmiah itu mengacu pada status ontologis objek. Pada dasarnya kebenaran yaitu teori kebenaran korespondensi dan teori koherensi. Ilmu-ilmu kealaman pada umumnya menuntut kebenaran korespondensi, karena fakta-fakta objektif amat dituntut dalam pembuktian terhadap setiap proposisi. Hal yang amat penting dalam kebenaran ilmiah adalah bahwa setiap kebenaran dalam ilmu harus mendapatkan persetujuan atau merupakan hasil persetujuan atau konvensi dari para ahli dalam bidang ilmu sejenis. Dengan demikian, ilmu memiliki kebenaran yang sifatnya universal. Namun demikian, sifat kebenaran ilmiah ada relatif. Hal ini disebabkan karena sifat kebenaran ilmiah itu terminal. Artinya, jika pada saat dilakukan penelitian ulang dihasilkan penemuan baru atau teori baru, maka teori lama dianggap telah gugur atau telah usang atau masih memiliki nilai kebenaran sejauh berdasar asumsi tersebut. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Mardina. Materi selanjutnya adalah landasan epistemologi Pancasila. A. Ada prinsip potensial atau aktus tahu, yaitu proses belajar sepanjang hayat akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan ilmu. B. Prinsip interaksi fungsional subjek-objek, yaitu terbentuknya pengetahuan manusia merupakan hasil kooperasi atau kerjasama ataupun hubungan fungsional antara subjek dan lingkungannya, antara potensi dasar dan lingkungan merupakan faktor dasar untuk tahu. Yang D adalah prinsip diferensiasi dan spesialisasi ilmu. Manusia dapat memperluas, memperbanyak, dan memperdalam ilmu, alam semesta sebagai realitas maupun sifat, dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Semua dapat diolah secara sistematis menjadi ilmu filsafat. D. Prinsip edukatif dan institusional. Manusia dalam usahanya membina pengetahuan dan ilmu dilakukan dengan pendidikan dan kegiatan lembaga ilmu. Manusia berilmu dapat hidup bernilai dan bermakna bagi kebudayaan manusia. Yang E adalah prinsip variabilitas pengetahuan manusia. Di sini dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat pengetahuan sensoris atau indera. Yang kedua, tingkat pengetahuan ilmiah, faktual, dan disistematisir. Yang ketiga adalah tingkat pengetahuan filosofis. Dan yang terakhir adalah tingkat pengetahuan religius. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Nurinda. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada prinsip prudensial kualitas manusia. Nilai pengetahuan di dalam pribadi manusia itu telah menjadi mutu atau kualitas dan martabat kepribadian atau watak individu yang berilmu, baik secara intrinsik maupun praktis. Penjelmaan kualitas dan martabat pribadi berilmu adalah terwujud dalam kebijaksanaan, sifat arif bijaksana, pribadi dewasa, dan mandiri. G. Prinsip eksploratif dan aprehensif. Dengan ilmu pengetahuan, filsafat, dan ilmu agama, maka manusia dapat menjangkau wawasan waktu, artinya
dapat menyelami dan memahami kesejarahan budaya manusia dan alam semesta. H. Prinsip a priori, a posteriori, dan sintesis. Potensi manusia untuk tahu menyebabkan timbulnya wawasan keilmuan terus berkembang menjadi wawasan metafisika dan wawasan religius. Disinilah berkembangnya pengetahuan a priori, pengetahuan a posteriori, pengetahuan sintesis. Hal ini berkembang secara kontinu sehingga terbentuklah pengetahuan yang dinamis. Prinsip dialektis teologis teistis. Berpegang pada ajaran idealisme, Hegel, pengetahuan dan ilmu akan tumbuh dan berkembang secara dinamis evolusioner dengan corak 1. Dialektis antara timbulnya tesis disusul dengan antitesis ditingkatkan kepada sintesis. 2. Teleologis, sebab menuju kepada tujuan tertentu, yakni tahu dan kebenaran yang lebih baik, yang lebih maju. Yang ketiga ada teistis, sebab semuanya dilandasi oleh semangat religius dengan akhirnya timbul pengetahuan bahwa kebenaran mutlak pada kebenaran adanya Tuhan itu sendiri. Yang kemudian J, prinsip metafisis religius supranatural. Potensi cipta dan rasa manusia ternyata dapat menjangkau pengetahuan filosofis, yakni untuk mencapai hakikat sesuatu. Pengetahuan filosofis sampai menembus kebenaran metafisis, yakni pengetahuan yang ada di balik dunia fisik lahiriah. Kemampuan cipta manusia ditambah dengan kemampuan rasanya, maka manusia dapat memahami dan merasakan kekuatan-kekuatan yang mengatur yang ada di dunia dan di angkasa ini, yakni manusia dapat mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Dan dengan pengakuan dan kepercayaan kepada Tuhan, maka manusia dapat mempunyai pengetahuan religius. Pengetahuan religius adalah pengetahuan yang tidak hanya menjangkau dunia yang fana ini, tetapi sekaligus menjangkau dunia baka. Dengan kata lain, pengetahuan manusia dapat menembus cakrawala kemestaan fana dan kesemestaan baka. Hal ini berarti pula bahwa pengetahuan manusia dapat menjangkau masa lampau, masa kini, dan masa depan. Dan dengan pengetahuan yang luas dan mendalam, maka martabat dan harkat kepribadian manusia menjadi luhur, jadi manusia bijaksana. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudara Cynthia. Terima kasih. Materi yang saya akan sampaikan yaitu Pancasila sebagai dan dasar. Pancasila dipandang sebagai anak kehidupan dan dasar dalam menyelesaikan suatu masalah kehidupan. Pancasila juga dipandang sebagai cita-cita serta keyakinan yang praktis karena dijadikan sebagai landasan cara hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. Hal ini pula lah yang disebut bahwa Pancasila menjadi jelmaan ideologi. Slide selanjutnya. Dalam menjadi ideologi, Pancasila memiliki 3 unsur pokok, yaitu pertama logos, kedua pathos, dan ketiga etos. Logos berarti rasionalitas atau penalaran, pathos berarti penghayatan, dan etos berarti kesusilaan. Pancasila sebagai epistemologi juga memiliki 3 persoalan mendasar, yaitu yang pertama, sumber pengetahuan manusia. Sumber pengetahuan ini dibagi menjadi 3, yaitu sumber primer, yaitu sumber tertinggi dan terluas, dan yang kedua sumber sekunder. Hal ini terdapat pada bidang-bidang ilmu yang sudah ada atau berkembang. Ketiga sumber tersier, yaitu biasanya ditemukan oleh cendekiawan atau ilmuwan. Kemudian ada kebenaran pengetahuan manusia. Manusia diberi kedudukan dan kodrat oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan memiliki akal yang mampu memperoleh pengetahuan. Hal ini diakui oleh epistemologi Pancasila bahwa ketuhanan, bahwa kemanusiaan, bahwa Tuhan mengirimkan wahyu yang bersifat mutlak dan harus dihormati oleh setiap manusia. Dan ketiga adalah watak pengetahuan manusia. Watak ini bersumber pada ketuhanan yang ditransformasikan pada diri sendiri yang mengalami kebenaran wahyu yang biasanya dialami setelah kebenaran wahyu dari Tuhan. Slide selanjutnya.
Pancasila juga memiliki dua susunan. Yang pertama dalam arti susunan yang bersifat hierarkis, dan yang kedua adalah dalam bentuk isi arti. Dalam arti susunan, yaitu susunan kesatuan dari Pancasila pertama selalu menyangkut pada sila-sila berikutnya sampai sila kelima. Untuk yang kedua dalam bentuk isi arti, Pancasila bersifat umum universal yang artinya hakikat pada sila-sila Pancasila menjadi intisari dan pangkal tolak derivasi pada kehidupan manusia. Yang kedua, umum kolektif, yaitu Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan negara dan bangsa, terutama pada masalah hukum. Yang ketiga, khusus dan konkret, dalam merealisasikan nilainya, Pancasila bersifat nyata dan dinamis. Kemudian, Pancasila sebagai sistem ilmiah. Sebagai sistem ilmiah di sini, Pancasila sebagai objek pengetahuan ilmiah. Syarat-syaratnya yaitu pertama, objeknya khas. Objek khas di sini dimaksud adalah objek penelitian harus memiliki sasaran dan titik perhatian tertentu. Kemudian milik komunal atau bersifat universal, bahwa ilmu memiliki kebenaran yang berlaku di masyarakat. Kemudian dipertanyakan secara skeptis, yaitu selalu dipertanyakan apakah ilmu yang dipelajari benar atau tidak. Kemudian ada metode yang khas. Dalam suatu pengetahuan harus mempunyai metode dengan seperangkat pendekatan yang sesuai dengan aturan yang logis. Kemudian kita disusun secara sistematik. Sistematik di sini dimaksud adalah sebagai kesatuan teori-teori yang tersusun secara sistematis. Kemudian bernilai kebenaran. Sebuah pengetahuan harus mempunyai nilai kebenaran. Jika tidak, itu bukan dimaksud sebagai pengetahuan. Yang ketujuh, kebenaran yang disepakati bersama. Seperti pada nomor 2, kebenaran tersebut harus berlaku di masyarakat. Yang kedelapan, bersifat universal, seperti halnya pada nomor 2 juga, berlaku di masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh dari Tandria. Waktu dipersilahkan. Baik, selanjutnya nilai-nilai epistemologi Pancasila yang terdiri dari 9 nilai. Yang pertama, pribadi manusia merupakan subjek pembinaan pengetahuan yang mencari, mengolah, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Manusia merupakan subjek pengetahuan, bukan objek pengetahuan. Semua potensi manusia yang meliputi panca indera, pikir, cipta, rasa, karsa, serta budi nurani merupakan daya pribadi untuk menangkap dan menerima dalam mengembangkan sesuatu. Yang kedua, pengetahuan manusia merupakan produk hubungan fungsional potensi dasar dengan lingkungannya. Terbentuknya pengetahuan melalui proses usaha sadar, menguasai, dan mendayagunakan serta mengembangkan secara proporsional berdasarkan kesadaran dan tuntutan lingkungan hidup. Proses pembentukan ilmu pengetahuan dalam pribadi manusia bersifat berkesinambungan dan berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, alam semesta baik wujud maupun sifat dan hukum alam merupakan sumber pengetahuan. Alam semesta dengan segala isinya, bentuk, sifat, dan hukum alamnya mengandung sejuta misteri yang sangat menarik untuk dipelajari dari berbagai materi yang dapat dikaji dari berbagai disiplin ilmu, yang hasilnya dapat digunakan baik untuk kehidupan manusia maupun dalam rangka pengembangan disiplin ilmu tersebut. Yang keempat, proses pembentukan pengetahuan melalui lembaga pendidikan, baik pendidikan informal, formal, dan non-formal, secara teknis edukatif. Yang kelima, pengetahuan manusia baik jenis maupun tingkatannya dapat dibedakan secara berjenjang, yaitu tingkat pengetahuan indera atau umum, tingkat pengetahuan ilmiah, tingkat pengetahuan filosofis, tingkat pengetahuan religius. Dalam kesadaran kepribadian, tingkatan pengetahuan tersebut menyatu sebagai wujud kepribadian yang menunjukkan kualitas dan martabat manusia. Selanjutnya, yang keenam, ilmu pengetahuan merupakan modal dan potensi untuk membina martabat, luhur, dan kebijakan. Yang ketujuh, kesadaran dan pengetahuan manusia tentang alam semesta raya
dan metafisika merupakan dunia pengetahuan ilmiah dan dunia filosofis bahkan religius secara terpadu. Manusia memiliki potensi wawasan ruang dan waktu dalam skala kesemestaannya yang tiada terbatas, yang mampu menembus cakrawala metafisika. Yang ke-8, ruang lingkup dan jangkauan pengetahuan manusia mencakup dunia realitas, dunia ilmiah, dunia nilai-nilai filosofis, serta nilai-nilai religius. Yang ke-9, manusia mampu melakukan secara kreatif dan imajinatif, menjangkau sesuatu yang metafisis, jauh di balik realitas lingkungan alam dan kehidupan, meyakini sesuatu yang bersifat supranatural dengan seluruh kepribadian yang utuh atau menggunakan akal budi nurani. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kritik, saran, ataupun sanggahan dari teman-teman lainnya, dipersilahkan. Silakan teman-teman yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya pancingan, apa persamaan dan perbedaan antara pengetahuan dan ilmu? Persamaannya apa, perbedaannya apa? Dijawab nanti sesi yang terakhir. Silakan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan pada tema epistemologi Pancasila. Monggo, dipandu salah satu moderator. Baik, terima kasih Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Silahkan. Saudara Gila, silahkan jika ingin bertanya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin tanya, sebenarnya apa manfaat nilai epistemologi Pancasila ini bagi kehidupan bangsa dan negara kita saat ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu.
Mohon ditutup dulu, saya izin share screen nanti sambil dijawab. Izin menjawab dari pertanyaan Saudara Priscila, Bapak. Monggo. Tadi pertanyaannya yaitu sebenarnya apa manfaat nilai epistemologi Pancasila bagi kehidupan bangsa dan negara saat ini. Dari jawaban yang kami temukan yaitu ada beberapa jawaban. Yang pertama yaitu upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Yang kedua, untuk saat ini Pancasila masih menjadi cita-cita dan keyakinan bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Yang ketiga, upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan serta lebih bisa memahami apa makna dari tiap sila yang terkandung. Yang kemudian, kebenaran dari tiap sila harus dipahami agar dalam menentukan sebuah pandangan hidup kita tidak salah kaprah. Yang terakhir, sebagai modal dan potensi untuk membiarkan martabat luhur serta sebagai pijakan dalam membuat sebuah kebijakan di Indonesia. Apakah ada feedback, Priscila? Terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup menjawab. Baik, sama-sama Priscila. Kalau persamaan dan perbedaan antara pengetahuan dan ilmu itu apa? Sebentar Bapak, baru kami diskusikan.
izin menjawab pertanyaan dari Bapak Suryo, Pak. Monggo. Jadi, ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Pengetahuan merupakan bagian dari ilmu, namun suatu pengetahuan harus diuji dan dikaji terlebih dahulu agar bisa dibuktikan kebenarannya dan disetujui menjadi sebuah ilmu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau saya dulu kuliah waktu seusia saudara, kuliah S1, itu harus lulus epistemologi dulu, filsafat pengetahuan, baru bisa ngambil mata kuliah filsafat ilmu. Jadi pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui. Nah, yang kita ketahui itu kalau sudah diproses, diolah, itu baru meningkat menjadi ilmu. Jadi ilmu itu objeknya harus jelas, memiliki metode dalam satu kesatuan sistem, dan kebenaran ilmu harus bersifat objektif atau umum. Kalau pengetahuan, kebenarannya masih bersifat personal atau individual. Nah, kalau epistemologi pengetahuan itu diolah baru meningkat menjadi ilmu. Nah, persamaannya adalah sama-sama ingin mencari kebenaran, cuma tingkat kebenarannya berbeda. Kalau pengetahuan itu masih bersifat subjektif, kalau ilmu itu sudah bersifat objektif. Jadi syarat menjadi ilmu itu harus memiliki objek jelas, memiliki metode, memiliki sistem, dan kebenarannya bersifat umum. Yang kemarin saya tanyakan, kalau saya mengatakan gajah, itu teman-teman sudah bisa membayangkan, menghadirkan, oh binatang gajah itu semacam ini di dalam konsep pikir. Tapi kalau saya mengatakan malaikat, teman-teman belum ada bayangan, belum ada gambaran. Itu artinya apa? Artinya teman-teman belum memiliki pengetahuan tentang malaikat. Karena gambaran pikir di pikiran itu belum jelas. Kalau gajah tadi kan gambaran pikir kan jelas. Itu artinya teman-teman sudah memiliki pengetahuan tentang gajah, epistemologi tentang gajah itu sudah bisa membayangkan. Tapi kalau malaikat itu gambarannya tidak jelas pasti. Entah ada sayapnya, entah seperti apa, belum jelas. Jadi terima kasih pada kelompok yang sudah menyajikan epistemologi. Jadi epistemologi adalah bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan sehingga nanti berubah menjadi ilmu. Bagaimana prosedurnya? Tadi ada lewat empiri, lewat rasio, lewat intuisi, lewat otoritas. Hal-hal apa yang disebut kebenaran? Nanti tadi ada kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi. Apa kriterianya? Cara, teknik, sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan sehingga berubah menjadi ilmu. Jadi epistemologi di sini adalah pada waktu perumusan calon dasar negara oleh BPUPK. Yang tadi sudah dijelaskan di sini, ada epistemologi dari epistem dan logos, kemudian sumber pengetahuan dari pengalaman indera, nalar, intuisi, keyakinan, otoritas, wahyu, ada penalaran yang bersifat deduktif, ada yang bersifat induktif. Deduktif itu dari umum ke khusus, induktif dari khusus ke umum. Kemudian dasar epistemologi kita membicarakan sumber pengetahuan, sistem pengetahuan, kebenaran pengetahuan, cara mendapatkan pengetahuan. Jadi segala sesuatu yang kita ketahui. Tadi kalau saya mengatakan gajah itu saudara sudah bisa menghadirkan, membayangkan. Tapi kalau saya mengatakan malaikat, gambarannya belum jelas. Oleh karena itulah manfaat dari pertanyaan epistemologi di sini ada filsafat, ada Pancasila. Nah, kalau kita bicara epistemologi masalah pengetahuan,
tadi ada sumber-sumber pengetahuan, ada yang bersifat empirisme, ada yang bersifat rasionalisme, ada yang bersifat kritisisme, berbagai macam sumber pengetahuan tadi. Kemudian ada berbagai macam teori kebenaran. Kebenaran koherensi, korespondensi, kebenaran konsensus. Nanti dalam filsafat epistemologi dibicarakan berbagai macam-macam kebenaran. Jadi kebenaran ilmu humaniora berbeda dengan kebenaran ilmu kealaman atau eksak, berbeda dengan ilmu sosial. Kemudian nanti watak pengetahuan. Apakah ilmu itu bebas nilai ataukah ilmu itu terikat oleh nilai? Jadi bebas nilai ilmu untuk ilmu, kalau terikat oleh nilai ilmu untuk kemanusiaan. Nah, disinilah kalau kita bicarakan masalah pengetahuan. Nah, kaitannya dengan Pancasila, masalah pengetahuan dalam kehidupan berbangsa dan bersama. Kehidupan berbangsa. Jadi sumbernya adalah ada 5 kesamaan dari keragaman dan keanekaragaman. Jadi 5 kesamaan nilai ketuhanan sampai nilai keadilan itu dari adat, dari budaya, dari tradisi, itu kesamaannya dirumuskan oleh para pendiri bangsa dalam bentuk nilai ketuhanan sampai nilai keadilan. Oleh karena itulah kebenaran Pancasila, sila pertama dan sila kedua, nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan, ini kaitannya dengan intuisi, kaitannya dengan wahyu. Sila. Kemudian kalau sila 3, 4, dan 5, ini kesepakatan berbangsa dan bernegara, konsensus. Jadi persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itulah dasar pengembangan sains dan teknologi itu terikat oleh nilai-nilai Pancasila. Katakanlah sekarang teknologi persenjataan. Konon Rusia mau menggunakan senjata nuklir. Nah, nuklir itu satu sisi sangat bermanfaat bagi manusia kalau itu untuk katakanlah untuk dunia kedokteran. Tapi kalau digunakan untuk perang yang membuat orang sengsara, nah disinilah teknologi nuklir tadi tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan. Kemudian katakanlah teknologi cloning umpamanya. Kalau yang di cloning itu binatang, katakanlah sapi, kerbau, atau kambing, itu untuk kesejahteraan manusia. Tapi teknologinya itu bisa untuk mengkloning manusia. Jadi mau menciptakan manusia yang cantik, yang tampan, yang otaknya brilian, itu dengan rekayasa genetik itu memungkinkan. Konon sekarang Amerika dan Rusia itu mengembangkan tentara, membuat tentara dari robot seperti bionik. Jadi kalau teman-teman melihat peperangan itu ada mau menciptakan tentara-tentara yang dari robot yang mengendalikan teknologi. Jadi di sini pengembangan sains dan teknologi itu terikat oleh nilai. Nah, nilai ini nanti secara khusus kita bicarakan minggu depan kaitannya dengan aksiologi Pancasila. Jadi secara khusus nanti kita bicara minggu depan aksiologi Pancasila itu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan terkait dengan epistemologi Pancasila, monggo kalau ada yang ingin disampaikan. Jangan lupa absen di OCW, karena beberapa teman itu WA malam-malam, Pak saya lupa absen OCW. Ya kalau sudah lupa ya sudah, karena sistem, nggak apa-apa. Yang penting nanti UAS-nya ujian akhirnya bagus. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan. Sebelum saya akhiri untuk hari ini, karena ini puasa jadi enggak lama-lama, yang penting saudara sudah pelajari. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita ketemu minggu depan kaitannya dengan aksiologi Pancasila. Mohon kamera dinyalakan teman-teman untuk absen di OJW. Rizal, kemudian Mardiana, senyum yang paling cantik.
1, 2, 3. Terima kasih. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bapak. Pak.